banyak jalan, Ian hanya diam dan tidak banyak bicara. Theo tidak mengusik Ian karena dia tahu gadis itu pasti masih menyimpan rasa kesal dan kecewa kepadanya walaupun Ian sudah memaafkannya, tapi Theo tahu pasti gadis itu kecewa. Theo ingin ke rumah orang tua, ucap Ian, dan hal itu membuat Theo terkejut. Bukannya kita akan ke apartemen, antarkan aku ke rumah. Theo hanya sebentar kan. Baiklah, tapi aku juga akan menginap di rumah orang tuamu. Ian menatap ke arah Theo. Dia sedang butuh ketenangan saat ini. Theo, aku sudah ingin sendiri. Aku mohon biarkan aku malam. Aku pulang ke rumah. Aku janji besok akan kembali. Jangan memaksaku. Theo tidak bisa menambah lagi. Dia tidak bisa memaksa Ian jika gadis itu yang sendirian. Ini juga semua salahnya. Theo menghela nafas kasar. Baiklah, aku akan mengantarmu. Ian merasa tersenyum dan mengangguk. Besok aku akan segera kembali. Besok beritahu aku Ian pulang, aku akan menjemputmu. Theo mendengarkan ucapan singkat di bibir Ian sampai mata yang terpejam. Ian kemudian mengangguk dan turun dari mobil. Hati-hati di jalan, kata Yura, besok aku pulang. Theo mengangguk. Dia menutup pintu mobil dan kemudian mobil tersebut melaju meninggalkan halaman rumah Matthew. Ian menghela nafasnya kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Ian tersenyum dan mengangguk. Dia mendekati Sunny dan memeluk ibunya. Terus Sunny membalas pelukan Ian dengan hangat. Dia melepaskan pelukan itu dan mengusap wajah putri yang terlihat pucat. Sunny yakin telah terjadi sesuatu antara Ian dan Theo. Saya meraih lengan Ian dan membawa putri kesayangannya itu masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Ian membaringkan tubuhnya di atas ranjang karena kepalanya kembali pusing. Ian kau terlihat tidak sehat. Ian kembali merasa mual. Gadis itu bangun dan berjuang menuju kamar mandi dan muntah-muntah. Namun yang keluar hanya cairan bening. Ian merasa tubuhnya lemas. Ian merasa terkejut. Dia tidak tahu gejala hamil dan sepertinya dia belum telat. Aku tidak tahu, Mama, tapi aku belum telat. Ya Tuhan, sejak kapan kau mengalami hal seperti ini? Sudah beberapa hari yang lalu aku terus merasa pusing dan mual. Sudah yakin sekali bahwa Ian hamil akan bukan terakhir kali kau melakukannya dengan Theo saat masa. Ian mengingatnya sekarang mereka melakukannya saat Ian sedang dalam masa subur setelah datang bulan. Ian merasa jantungnya berdebar karena bahagia dan berasanya memuncak saat ini. Jika dia hamil, maka kemungkinan besar tidak ada celah lagi bagi seorang untuk menyingkirkannya. Theo pulang dengan wajah marah. Bahkan pria itu membanting pintu mobilnya dengan kencang. Bagaimana tidak saat ini Theo telah menemukan pelaku penyebar berita tersebut adalah ibu saudara ibu tirinya. Theo baru saja mendapatkan bahwa penyebar berita sebagai salah satu wartawan yang dia di acara Yeri dan dalangnya adalah saudara. Sudah pasti ibunya itu bekerjasama dengan Yeri. Theo tidak mau bersama yang dikatakan kakak Kristal karena tidak punya waktu. Di mana Om? Kau memang sudah kecewa. Berita sangat menjijikan. Kau tahu? Kau tanya di mana Om? Di kamarnya, dan kau tidak perlu marah-marah. Sialan, jika adik iparku kenapa-napa maka aku akan memotong bajingan, teriak Kristal. Theo langsung masuk ke dalam kamar suara dan tidak memperdulikan teriakan dan makian dari kakaknya itu.
Theo langsung berdiri tepat di depan suara. Saat ini kamu katakan, kenapa aku tak tega menjebakku? Suara malah tertawa sinis menjebak katamu. Sudah jelas kau sendiri yang mencium Yeri. Tapi apa yang bocorkannya ke media dan membuat semuanya menjadi kacau. Bahkan Ian sekarang tidak mau pulang ke rumah. Dia tidak ingin pulang ke rumah. Ternyata mentalnya belum kuat. Tapi itu sangat bagus. Kau bisa segera bercerai dengannya. Aku bahagia dan Ian, aku mencintainya. Apakah kau tidak senang melihat putramu bahagia? Kau tidak bisa memuaskan keinginanku. Seharusnya aku sudah bawa lagi dan membutuhkan wanita yang sempurna fisik dan latar belakang bagus. Tapi mereka membutuhkan wanita yang pengertian dan selalu ada saat kapanpun mereka butuhkan. Setelah terdiam, dia kemudian berdiri dan berhadapan dengan Taeyong. Wanita lemah itu yang mereka tidak memiliki punya latar pendidikan bagus dan keluarga bagus, makanya mudah diinjak ditinggalkan oleh suaminya. Setelah ada istrimu adalah gadis yang lemah dan tidak kuat, maka akan sanggup menghadapiku. Ya, dan sebagai perempuan dia harus tetap kuat. Aku tidak mau tahu Yeri tetap akan mendampingi acara perusahaan kita, bukan istrimu. Tidak, aku lebih baik tidak hadir dalam acara itu. Jika tidak hadir, maka kau akan kehilangan perusahaanmu. Kau tahu sedang posisi banyak anak dan aku adalah ibumu yang lebih berkuasa. Lebih baik aku tidak menjadi anakmu. Aku juga harus seperti itu. Dia memparkan tanya dengan kuat. Suara terkejut ternyata yang berani mengatakan hal seperti itu padanya. Tapi oh my guys, yang bertarik ke depan suara. Dia sudah kehabisan kesabaran menghadapi ibunya. Dan aku tidak seharusnya melawanku. Jika kau masih berani, aku tidak akan menghancurkan dan membuang gadis itu dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Yuri yang duduk di atas ranjang sambil memainkan boneka Barbie. Dia tersenyum lalu berusaha mendekati putrinya itu. Dia sudah pulang. Dia tersenyum dan mengangguk. Ya sayang. Lah mami, mana deh? Malam ini mami sedang sibuk. Saya mami menginap di rumah temannya. Besok akan pulang kok. Langsung saja wajah Yura berubah menjadi murung. Anak itu menunduk. Mami udah pergi lama kan, Dad? Pukul 8 malam Theo telah selesai mandi dan memakai pakaian tidurnya, kemudian menggendong Yura dan menidurkan anak itu dalam pelukannya. Malam ini Daddy yang membacakan dongengnya. Ya sayang. Yura mengangguk. Theo tersenyum lalu membuka buku dongeng tersebut. Dia benar akan pulang besok kan? Ya sayang. Yura, jangan takut. Kali ini mami tidak akan pergi lagi. Mami akan selalu bersama kita, Yura. Jadi Yura jangan sedih ya sayang. Ian mengangguk dan menyamakan kepalanya dalam pelukan Theo. Jelas bayangan masa lalu lah semua muncul di benak Theo, di mana dia membesarkan Yura sendirian tanpa seorang ibu. Titel berdua seperti ini tanpa ada seorang lain yang menemani. Dulu Theo terbiasa, namun sekarang tidak. Dia merasa sangat kekurangan jika ia tidak ada di sisinya. Theo menatap ranjang kosong itu, rasa hatinya begitu hampa tanpa Ian yang telah mengisi hari-harinya.
Mata Kristal tertuju ke arah pintu utama. Dia melihat suara menyambut kedatangan Yeri. Misalnya Kristal memandang ke arah Yeri. Dia masih jam 10 pagi tapi sudah datang ke rumah orang. Gadis itu benar-benar tidak tahu malu. Hei Yura, ada apa? Jangan terus saja ganggu Yura sejak tadi. Gadis itu menemukan Kristal. Lihat itu ular kepala 5 sudah datang. Yura terprovokasi dengan ucapan Kristal. Yeri ngobrol dengan suara sejenak dan tersenyum saat melihat Yura sedang bermain Lego. Yeri pun mendekati anak itu dan mencubit pipinya pelan. Hei Yura, sangat menggemaskan sekali, ucap Yeri sambil memamerkan senyuman cantiknya. Namun Yura memasang ekspresi mengerikan. Yura, sayang, ayo beri salam pada Yeri, perintah Sora kepada cucunya. Yura, kenapa sekarang? Sudah tahu kenapa Mami mau mendidikmu seperti ini ya? Yura hanya memasang wajah polosnya. Selama Oma, Yura masih kecil dan asal bicara, tidak usah saya emosi. Ucap Kristal sambil membawa Yura dalam gendongannya. Sora memasang wajah kesalnya. Teo yang baru turun dari tangga terkejut saat melihat kedatangan Yeri. Kenapa gadis itu masih punya muka untuk datang ke rumahnya? Si Alan Teo hanya bisa mengapalkan tangannya kuat dan berjalan masuk ke dalam ruang kerjanya, sedangkan Eri langsung menyusul Teo berusaha menjadi penonton budiman, memikirkan sebuah rencana bagaimana caranya agar dia bisa membantu Teo. Eri berdiri di depan Teo saat ini dan tampang rasa bersalah. Gadis itu tidak santai dan biasa saja setelah menyebutkan berita yang cukup menggemparkan. Teo saat ini menatapnya dengan pandangan datar. Eri tertawa. Ternyata seperti itu akan ketahuan. Itu hanya sebuah berita. Kenapa kau marah lagi? Pernah tidak ada yang tahu kau punya istri. Kau benar-benar tidak tahu diri. Walaupun yang lain tidak tahu, tapi kau jelas tahu. Yeri hanya terasa kecil. Yeri minta bahu Teo dan mata pria itu. Tapi kau tidak peduli selama ini. Kau tidak bodoh deh. Kau mencintai Yan karena sebagian Yana. Karena dia mirip dengan mantan istrimu. Dia menjaga ucapanmu. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Aku mencintai Yan sebagai Yan, bukan Yana. Kau berbohong sudah jelas. Kalau laki licik yang memanfaatkan gadis itu. Jika kau menjadi istrimu, aku tidak akan mudah jatuh cinta padamu. Jika aku mirip dengan Yana, pasti kau juga akan mencintaiku seperti Yan. Karena kau pria tidak punya pendirian. Dia mengapalkan tangannya erat. Dia mencintai Yan sebagai Yan, bukan Yana. Itu dulu awalnya aku memang mencintai Yan sebagai sosok pengganti Yana, namun sekarang aku mencintainya. Dari Yeri entah kenapa dia sudah kehilangan kata-kata dan beberapa alasan yang membuatnya belum bisa mengungkapkannya sebagai istri yang publik. Yeri tertawa melihat Teo yang kehilangan kata-kata. Dia langsung mendekati Teo dan memeluk pria itu. Yeri menyandarkan kepalanya dari bidang dayung. Kali ini tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi posisiku tidak salah. Teo, aku mendekati pria yang belum punya istri di mata publik. Itu semua salahmu sendiri yang masih ragu. Aku ragu dengan Yan. Kau bisa segera mencarikannya sebelum memainkan perasaannya lebih jauh.
Tanpa Tian sadari, Yan mendengar dan menyaksikan semuanya dengan air mata berlinang dan hati yang telah hancur. Yan melihat Taeyong bahkan tidak menolak pelukan Yeri. Yan merasa dan sesak dia merampas peluk yang dikenakannya dengan kuat. Jadi selama ini Taeyong mencintainya sebagai sosok Liana. Taeyong benar-benar berhasil menaklukkan luka pertama di hati Yan.